sore. Kita mulai aja ya. Ini tugas baca ya, tugas baca ya Nan. Tugas Betul dok. baca itu ya berarti kita hanya menampilkan PowerPoint dan saya minta teman-teman yang lain juga em, maju ya. Kenapa? Karena dinilai dan bermanfaat buat kalian semua. Jadi misalnya DPJP-nya Dokter Prayudi, biarpun beliau nggak nanyain, dikejar aja dok. Saya diminta maju sama dokter, topiknya ini dokter berkenan nggak? Kalau misalnya beliau bilang, oh jangan ini, yang lagi hit sekarang pneumonia virus misalnya, ya maju aja sesuai arahan dari beliau gitu ya. Oke, yang udah maju selain Nandita hari ini siapa? Ayo, Kemarin Fikri sih Frankie, dok pneumonia. Fikri maju. Oke, bagus, Fikri maju. Terus Fik, kamu maju bareng siapa? Dokter Hendars ya? Untuk dok, saya maju dengan Dokter Yana dok. Oke, oh pantesan ya. Yang jam 2 siang itu ya? Yang jam 12 siang dok, punten dok. Iya betul. Iya, iya. Oke, saya beri kesempatan buat Nandita presentasi. Teman-teman yang lain boleh off cam, nggak apa-apa. Saya juga off cam habis ini. Em, Silahkan waktunya. Saya rasa bebas ya. Jadi Nandita nggak perlu terburu-buru untuk ngebut-ngebut bacanya. Kalau misalnya ada knowledge lain yang di luar yang kemarin kamu sampaikan ke saya, boleh ya. Tambahin aja insight-nya. Saya rasa teman-teman sekalian punya akses untuk up to date dan ya namanya juga up to date. Jadi informasinya terbaru dan terkini itu bisa dibaca sebagai referensi. Ya. Oke, silakan. Mungkin Dokter Anita waktunya. Ya dokter. Izin saya share screen dok. Oke. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dokter Ferdi Ferdian, spesialis penyakit dalam konsultan pulmonologi yang sudah berhadir pada hari ini dan teman-teman yang juga sudah meluangkan waktunya. Izinkan saya untuk mempresentasikan tentang tugas baca yang berkaitan tentang penyakit paru kerja. Ya, jadi penyakit paru kerja atau occupational lung disease ini memiliki definisi dan karakteristik yaitu terjadinya gangguan pernapasan akibat paparan zat berbahaya di tempat kerja. Nah, gejalanya ini sering menyerupai penyakit paru yang non kerja dan dapat berkembang dalam waktu singkat atau bertahun-tahun setelah paparan. Jenisnya itu meliputi asma akibat kerja, kemudian pneumokoniasis, penyakit paru interstisial, sindrom demam akibat paparan debu dan gas. Kemudian juga bisa terjadi kanker paru akibat kerja. Kemudian sedikit epidemiologi dari penyakit paru kerja sendiri. Untuk asma sendiri pada penyakit paru kerja itu sekitar 15% kasusnya dan 25 sampai 52% itu kasus asma itu diperburuk oleh faktor kerja dan juga bisa 15% menyebabkan terjadinya COPD. Kemudian juga yang biasanya sering dijelaskan pada penyakit paru kerja adalah pneumokoniasis akibat silika atau debu batu bara yang biasanya sebenarnya di negara maju sudah mulai menurun kasus pneumokoniasis akibat silika atau debu batu bara ini. Namun saat ini di Indonesia masih menjadi suatu masalah, menjadi masalah terutama di daerah-daerah yang memang masih banyak untuk batu baranya itu. Kemudian kasus baru penyakit akibat abses asbes masih sering terjadi karena penyakit ini biasanya laten hingga 30 sampai 40 tahun. Kemudian juga ada disebutkan ada penyakit berilium yang saat ini mulai meningkat karena penggunaannya dalam industri modern seperti nuklir, elektronik dan aerospace. Nah, di sini tuh yang penting adalah pembeda dari penyakit paru kerja dibandingkan penyakit-penyakit paru yang lain adalah di sini ada 7 langkah penegakan diagnosis okupasi dari penyakit paru kerja yang membedakan kapan kita bisa mendiagnosis ini penyakit parunya disebabkan oleh kerja atau tidak. Nah, jadi sebenarnya yang pertama, langkah pertama adalah diagnosis klinis. Diagnosis klinis ya seperti biasa kita anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Kemudian yang perbedaannya adalah di langkah berikutnya, di langkah kedua, itu ada disebutkan adanya pajanan di tempat kerja. Jadi kita tidak sesederhana menganamnesis pasien hanya anamnesis keluhan utama, kemudian keluhan tambahan, tapi
untuk penegakan diagnosis ini kita perlu menanyakan tentang deskripsi pekerjaannya secara kronologisnya. Misalkan pasien ini pekerjaannya sekarang industri pabrik, tapi kita juga tetap harus menanyakan pekerjaan sebelumnya apa seperti itu. Kemudian periode waktu pasien ini melakukan pekerjaan, kemudian produk yang dihasilkan, bahan yang digunakan, cara bekerjanya, kemudian proses kerjanya, riwayat kecelakaan kerja, dan juga yang penting juga adalah alat pelindungan diri yang biasanya digunakan pada saat dia bekerja. Dan kita tidak bisa menyamakan misalkan pasien ini mengatakan pekerjaannya di industri industri semen, industri genteng misalkan. Nah, satu pasien dengan pasien lain, walaupun sama-sama industri genteng, kita tetap harus melakukan anamnesis gentengnya seperti apa yang diproduksi seperti itu. Kemudian langkah ketiga, setelah kita menanyakan hal-hal yang tadi sudah disebutkan, langkah selanjutnya kita adalah mengidentifikasi perjalanan di tempat kerja dengan penyakit menggunakan evidence-based medicine. Jadi kita melakukan hubungan nih antara pasiennya, industrinya, industri ini dipajannya selama beberapa jam. Kita hubungkan dengan jurnal-jurnal yang ada, apakah sudah cukup paparannya untuk bisa menyebabkan terjadinya penyakit paru kerja. Kemudian yang keempat, ini penentuan besar pajanan yang tadi kecukupan dosis. Jadi kita harus mengetahui jumlah pajanan per harinya dia terpajan berapa berapa lama, kemudian masa kerjanya, kemudian pemakaian APD-nya, kemudian besaran pajanan ini secara kuantitatif dan kualitatif. Jadi sebenarnya cukup kompleks untuk penegakan diagnosis okupasi ini. Jadi biasanya kita meminta data dari perusahaan tentang pajanan-pajanan yang terjadi di perusahaan tersebut seperti itu. Kemudian biasanya kita akan meminta nilai ambang batas dari setiap perusahaan itu untuk menentukan apakah sudah di luar dari dosis yang maksimalnya ataupun tidak. Kemudian jangan lupa selain dari kita menilai tempat kerjanya, kemudian kita menghubungkan dengan jurnal-jurnal yang ada, kita juga harus memikirkan faktor individu dan juga faktor lain atau lingkungan sosial. Jadi faktor individu ini misalkan memang dia sudah ada riwayat alergi sebelumnya, ada riwayat atopi. Kemudian di keluarga misalkan sudah ada riwayat atopinya, kemudian faktor dia misalkan sudah sebelum masuk perusahaan itu pun sudah misalkan sudah merokok. Nah, itu tetap harus kita pikirkan. Kemudian juga faktor lain seperti lingkungan sosial. Saya pernah mendapatkan pasien, jadi pasien itu dia pekerja batu bara, tapi ternyata dia memiliki hobi berkebun. Jadi kita tetap harus memikirkan faktor lain seperti hobi pasien seperti misalkan yang berkebun tadi yang hubungannya misalkan dengan pestisida seperti itu. Kemudian setelah kita melakukan 6 langkah ini barulah kita bisa masuk ke langkah ketujuh. Langkah ketujuh ini adalah diagnosis okupasi. Nah, diagnosis okupasi itu jadi ada tiga. Yang pertama penyakit parunya ini disebabkan oleh kerja. Yang kedua penyakit parunya disebabkan non kerja atau penyakit parunya diperberat oleh pekerjaan. Jadi antara tiga itu nantinya setelah kita melakukan 7 langkah penegakan diagnosis ini. Kemudian kita lanjut, kita membahas satu persatu dari penyakit paru kerja. Di sini saya akan membahas ada 6 yang mungkin secara epidemiologi lebih banyak dibandingkan penyakit paru kerja yang lain. Walaupun memang penyakit paru kerja sangat luas sebetulnya. Yang pertama ini adalah asma akibat kerja atau occupational asthma disebutnya. Jadi didefinisikan adalah asma yang akibat kerja akibat adanya kondisi di mana asma itu berkembang karena paparan zat di tempat kerja atau asmanya itu sudah ada sebelumnya menjadi lebih buruk akibat paparan tersebut. Jadi kita tidak bisa, misalkan pasien itu sudah ada asma, kita tidak bisa mengatakan asmanya ini tidak disebabkan oleh pekerjaan. Bisa saja asmanya memberat ketika pekerjaan. Seperti itu. Kemudian secara klasifikasi asma akibat kerja atau occupational asthma ini dibagi tiga. Yang pertama, sensitizer induced occupational asthma. Ini biasanya onsetnya biasanya setelah beberapa minggu hingga beberapa tahun paparan. Kemudian ciri khasnya biasanya dia memiliki periode laten dengan gejalanya akan tetap muncul meski paparannya minimal. Kemudian yang kedua itu klasifikasi yang kedua adalah irritant induced occupational asthma atau reactive airway dysfunctional syndrome. Itu biasanya dia karena induce, jadi dia kurang dari 24 jam biasanya onsetnya dan biasanya akan gejala munculnya tiba-tiba setelah paparan tunggal yang berat. Kemudian yang klasifikasi ketiga itu adalah work exacerbasi asma. Jadi dia exacerbasi asma, pre-exciting akibat paparan di tempat kerja. Jadi dia bisa segera atau beberapa jam setelah paparan. Nah, ciri khasnya
pada pasien ini biasanya memang sudah ada asma sebelumnya ada. Jadi dia sebelumnya sudah asma tetapi memburuknya di tempat kerja. Kemudian secara etiologi ya tadi sudah disebutkan bahwa yang pertama kita harus menggali faktor individu kan. Yang pertama dari alerginya atau riwayat atopi, kemudian secara genetik, kemudian pasien ini apakah dia merokok atau tidak. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan asma disebabkan akibat pekerjaan itu bisa kita lihat di sini bisa disebabkan pada pada pasien-pasien yang bekerja di bakery atau industri makanan. Biasanya penyebabnya karena tepung, telur, susu bubuk, atau misalkan yang paling sering dengan kita adalah nakes, tenaga kesehatan yang dia misalkan sudah alergi dengan lateks, kemudian disinfektan atau obat aerosol. Jadi biasanya nakes-nakes yang memang sudah punya bakat asma atau memang dia asma sebelumnya, terus itu bekerja di rumah sakit yang cenderung akan lebih sering eh, lebih sering berkontak dengan lateks, kemudian desinfektan atau obat aerosol, jadi bisa mencetuskan terjadinya asma itu. Ini sama seperti yang sebelumnya. Kemudian secara patofisiologi tadi singkat saja yang pertama kan tadi ada tiga klasifikasi dari asma. Yang pertama yang tadi sensitizer induced occupational asthma itu dia disensitasinya oleh imunoglobulin E atau sel T yang akhirnya biasanya dia tadi kan khasnya adalah dia ada memiliki periode laten. Jadi dia akan paparan berulang terlebih dahulu, akhirnya menyebabkan teraktivasinya sel mast, akhirnya menyebabkan inflamasi kronis, yang akhirnya menyebabkan terjadinya asma. Kemudian yang iritan induced occupational asthma, biasanya dia aktivasinya melalui neutrofil dan makrofag. Jadi sehingga terjadi langsung bronkokonstriksi dan inflamasi, sehingga onsetnya kurang dari 24 jam. Kemudian yang jalur ketiga, yang tadi yang work exacerbasi asma, jadi pasien sudah memiliki asma sebelumnya, ditambah pemicunya dengan paparan debu, gas iritan atau udara dingin, sehingga terjadi exacerbasi asma, sehingga terjadi perburukan saat kerja. Nah, untuk yang penting adalah di diagnosis, sebenarnya secara anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang ya tentunya sama seperti kita mendiagnosis asma pada umumnya. Jadi, namun khasnya dalam asma yang akibat kerja ini, jadi dia ketika kita anamnesis, ada gejala yang memburuk di saat kerja dan membaik saat hari libur. Jadi kita tanyakan saja, Pak, misalkan kalau misalnya libur, ada kumat nggak asmanya, ada kambuh atau tidak. Nah, itu bisa mengarahkan kita bahwa asmanya ini disebabkan oleh pekerjaan. Kemudian ya tadi kita tanyakan pekerjaannya yang beresiko tinggi, misalnya seperti laboran, petani, pabrik kimia. Kemudian gejalanya biasanya misalkan pasien ini sudah asma sebelumnya dengan serangan misalkan cuma 1 tahun cuma 1 kali, tapi setelah dia bekerja di pabrik salah satu pabrik misalkan jadi 1 tahun meningkat menjadi 2 kali atau 3 kali serangannya. Nah itu bisa mengindikasikan bahwa asmanya ini disebabkan oleh pekerjaan. Kemudian secara pemeriksaan penunjang sama spirometri, kemudian bisa kita lakukan skin prick test untuk melihat alerginya. Nah, bisa juga sebenarnya yang khas adalah di asma akibat kerja ini kita bisa menggunakan specific inhalation challenge. Jadi, saya masih belum menanyakan sih apakah di RSHS ada atau tidak. Jadi, specific inhalation challenge ini kita lakukan spirometri terlebih dahulu untuk menentukan FEP1-nya. Jadi sebagai baseline. Nah, setelah itu kita berikan zat yang inhalasi yang untuk memicu dari asmanya. Nanti diukur kembali spirometrinya selama 10 menit, 1 jam, 4 jam, 12 jam sampai 24 jam. Nah, jika terjadi adanya gejala misalkan tiba-tiba pasiennya tiba-tiba jadi sesak atau ada wheezing, kemudian setelah kita spirometri terjadi penurunan FEP1-nya itu tadi kurang dari 20, lebih dari 20%, ada yang mengatakan lebih dari 15, ada yang mengatakan lebih dari 20%. Nah, itu bisa dikatakan positif asmanya ini disebabkan oleh pekerjaan. Seperti itu. Tentunya harus kita identifikasi dulu apa yang bisa mencetuskan pasiennya ini bisa mencetuskan asma di pekerjaannya. Nah, ini sama secara diagnosis yang tadi sudah disebutkan. Kemudian untuk tata laksana, sebenarnya ya tata laksananya penghentian paparan tentunya sebenarnya kalau misalkan kita sebagai dokter yang dokter penyakit dalam atau dokter konsultan pulmonologi ya tentunya kita harus berkoordinasi dengan dokter okupasi atau dokter perusahaan di tempat
di tempat dia bekerja sebenarnya. Nah, untuk penghentian paparan ini sebenarnya pilihannya ada dua. Apakah kita bisa melakukan retriksi atau dia bisa kita lakukan limitasi. Jadi setelah kita menentukan paparan apa yang menyebabkan atau menginduksi dia pasien ini mengalami asma. Kemudian yang tentunya juga adalah kita bisa menggunakan APD, kemudian penggantian bahan yang lebih aman, kemudian pencegahan kekambuhannya. Ya tentunya kita harus melakukan berkolaborasi dengan dokter okupasi atau dokter perusahaan di sana untuk melakukan medical check up. Misalkan pasiennya harus dilakukan spirometri per 6 bulan atau misalkan dilakukan ronsen toraks seperti itu. Kemudian untuk tata laksana farmakologi seperti asma pada umumnya menggunakan antiinflamasi, kemudian bronkodilator, kemudian yang penting ya kalau misalnya penyakit paru akibat kerja tentunya modifikasi lingkungan untuk penghentian atau pengurangan paparan tadi yang tadi sudah disebutkan bisa kita lakukan retriksi atau kita lakukan limitasi terhadap paparan yang bisa memicu dari asmanya. Kemudian yang kedua, pembahasan kedua di penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK akibat kerja. Jadi PPOK sendiri akibat kerja adalah penyakit paru kronis dan progresif yang terjadi akibat paparan jangka panjang terhadap debu, asap, gas, atau bahkan zat kimia di tempat kerja yang menyebabkan terjadinya inflamasi dan obstruksi jalan nafas yang tidak sepenuhnya reversibel. Nah, jadi biasanya resikonya lebih tinggi pada pekerja dengan paparan debu organik, anorganik, dan asap kimia dalam jangka panjang. Biasanya yang meningkatkan resiko PPOK-nya sendiri meningkat 2 sampai 3 kali lipat itu pasien yang memang sudah merokok sebelumnya ditambah lagi dengan adanya paparan kerjanya tadi. Biasanya pasien yang beresiko tinggi adalah pekerjaannya seperti pekerja tambang, kemudian pabrik kimia, kemudian tukang las itu biasanya paling sering terjadi PPOK akibat kerja. Ini adalah jenis-jenis paparannya. Sumber paparannya bisa silika, debu batu bara, debu metal, kemudian bisa juga serbuk kayu pada pasien-pasien yang pekerjaannya sebagai pengolah kayu. Nah, untuk patofisiologinya sendiri, paparan jangka panjang dari debu, gas, asap, uap kimia tadi yang menyebabkan terjadinya inflamasi kronis dari saluran nafas, yang akhirnya menyebabkan terjadinya kerusakan epitel bronkus, sehingga terjadi remodeling saluran nafas, dan akhirnya menyebabkan terjadinya obstruksi yang irreversibel, yang akhirnya menyebabkan terjadinya gejala klinis dari COPD-nya itu sendiri, yaitu batuk kronis, sesak nafas, atau terjadinya eksaserbasi berulang. Nah, untuk diagnosisnya, sebenarnya kalau dari Permenkes tentang penyakit paru akibat kerja, untuk COPD itu sendiri biasanya dia khasnya adalah pada saat anamnesis, kita akan mendapatkan anamnesis bahwa pasien ini membaik, keluhannya itu membaik saat libur kerja dan memburuk saat kembali bekerja. Nah, biasanya paparannya lebih dari 10 tahun. Jadi biasanya pasiennya lebih dari 10 tahun pekerjaannya baru biasanya mengalami penyakit paru obstruksi kronis akibat kerja ini sendiri. Lainnya sama seperti PPOK pada umumnya. Untuk tata laksananya, menghentikan paparan kerja, kemudian menggunakan APD yang masker respiratori khusus, kemudian kita lakukan rehabilitasi paru, latihan fisik untuk meningkatkan kapasitas parunya, kemudian jika memang saturasinya kurang dari 88%, kita berikan oksigen tambahan, dan juga manajemen nutrisi pada pasien-pasien dengan COPD berat yang sering mengalami terjadinya penurunan berat badan. Ini seperti biasa bronkodilator, kemudian antiinflamasi, steroid, kemudian pencegahan eksaserbasi bisa menggunakan vaksinasi dari influenza dan pneumokokus. Kemudian pembahasan ketiga tentang pneumonitis hipersensitivitas. Jadi pneumonitis hipersensitivitas adalah suatu reaksi inflamasi granulomatosa pada paru yang terjadi akibat paparan berulang terhadap antigen organik atau kimia udara. Jadi penyakit ini biasanya termasuk dalam kelompok interstitial lung disease yang dapat berkembang menjadi fibrosis paru jika paparannya terus berulang. Nah, sering terjadinya biasanya ada yang namanya farmer's lung pada petani, kemudian bird venture lung akibat paparan dari protein burung atau pada pasien-pasien yang dengan bekerja di industri kayu atau tekstil. Prevalensinya sekitar 0,3 sampai 0,5 per 100 ribu orang per tahun. Ini yang tadi sudah disebutkan farmers lung, jadi biasanya petani sumber antigennya dari Aspergillus, kemudian Saccharopolispora, kemudian pada peternak, peternak burung, pekerja unggas. Jadi ada khusus untuk penyakit-penyakit yang disebabkan kerja yang
industri seperti ini. Kemudian patofisiologinya, jadi terjadi paparan berulang antigen dari jamur, kemudian tadi protein hewan, kemudian bahan kimia. Kalau misalkan ini disebutkan, dia menyebabkan terjadinya respon imun hipersensitivitas tipe 3 dan tipe 4. Jadi terjadinya kompleks dulu, kompleks antigen antibodi yang disebabkan oleh paparan berulang dari yang protein hewan, jamur, debu, segala macamnya tadi. Yang akhirnya mengaktifasi dari sistem komplement. Yang akhirnya menyebabkan terjadinya inflamasi granulomatosa dan infiltrasi limfosit, sehingga terjadinya gangguan pertukaran gas yang akhirnya ujung-ujungnya jika paparannya terus berlanjut akhirnya menyebabkan peradangan kronis yang akhirnya menyebabkan terjadinya fibrosis dari parunya. Nah, gejala klinisnya jika gejala klinisnya akut bisa dengan demam, batuk, sesak nafas dalam 4 sampai 8 jam paparan atau jika gejalanya sudah kronis itu bisa menyebabkan sesak napas menetap dan hipoksemia kronis. Ini tadi diagnosisnya bisa dalam bentuk akut dalam 4 sampai 8 jam. Kemudian dia ciri khasnya adalah akan membaik dalam 24 sampai 48 jam jika paparannya dihentikan. Kemudian bisa subakut, bisa beberapa minggu sampai beberapa bulan, bisa menyerupai dengan pneumonia. Kemudian kronis, kemudian yang bisa bertahun-tahun yang bisa menyebabkan terjadinya sudah fibrosis, bisa menyebabkan ada muncul Clavin Finger yang akhirnya dia irreversible yang menyerupai fibrosis paru idiopatik. Untuk diagnosis, kita bisa menggunakan yang sederhana, bisa menggunakan ronsen dada, kemudian bisa berlanjut kita lakukan HRCT, kemudian spirometri, tes IgG spesifik. Karena tadi kan disebutkan dia penyebabnya adalah antigen antibodi yang akhirnya menyebabkan sistem komplement. Kemudian bisa juga kita lakukan BAL, kita bisa lakukan biopsi paru untuk mengkonfirmasi histopatologis. Untuk tata laksana non-farmakologisnya, menghentikan paparan, tentunya rehabilitasi paru dan juga oksigen tambahan. Untuk tata laksananya, bisa menggunakan kortikosteroid oral, bronkodilator, imunomodulator jika memang fibrosis parah menggunakan mecophenolate mofetil atau azathioprine, kemudian bisa juga kita lakukan vaksinasi influenza dan pneumokokus. Kemudian masuk yang keempat, asbestosis. Nah, asbestosis ini sendiri adalah suatu penyakit paru interstisial progresif akibat inhalasi dari serat abses yang akhirnya menyebabkan fibrosis paru kronis. Selain asbestosis, memang sebenarnya paparan asbes ini tidak hanya menyebabkan asbestosis, jadi bisa menyebabkan efusi pleura, kanker paru, bahkan bisa juga menyebabkan mesotelioma. Nah, penyakit asbes ini dia memiliki periode laten yang panjang. Jadi bisa saja pasiennya bekerjanya misalnya 30 tahun yang lalu, tapi baru ketahuannya setelah pasien umurnya sudah 60, 70 baru baru terdiagnosis dari asbestosisnya. Nah, industri yang beresiko tinggi mengalami asbestosis ini biasanya pada pasien-pasien yang bekerja di pabrik semen, kemudian tukang pipa, pekerja konstruksi, dan juga bisa terjadi peningkatan resiko kanker paru pada perokok yang memang dia sudah merokok kemudian terpapar asbesnya. Nah, secara patofisiologi, dia terjadi karena paparan kronis, tadi makanya disebutkan sampai 30 tahun sampai 40 tahun, terjadinya akumulasi serat asbesnya itu di alveolus dan pleura, yang akhirnya menyebabkan terjadinya inflamasi kronis, yang akhirnya menyebabkan fibrosis. Nah, fibrosis paru progresifnya ini yang akhirnya menyebabkan terjadi ada pola hanikamnya, yang akhirnya menyebabkan terjadi asbestosis. Nah, manifestasinya, karena tadi disebutkan asbes ini sendiri bukan hanya menyebabkan asbestosis, jadi dia bisa juga sampai menyebabkan kanker paru yang nantinya gejala utamanya bisa sampai batuk kronis, kemudian hemoptisis atau suara serak yang resikonya sangat meningkat jika pasiennya merokok. Nah, ini riwayat kriteria diagnosisnya riwayat paparan asbes yang signifikan, jadi lebih dari 10 tahun. Jadi kalau baru 1 tahun, 2 tahun, biasanya kita tidak akan menyebutkan pasiennya ini disebabkan asbes. Bahkan disebutkan di Permenkes dari penyakit paru akibat kerja itu, disebutkan dia masa latennya lebih dari 15 tahun dengan durasi pajanan minimal 15 tahun. Jadi dari Permenkes sendiri sudah menyebutkan bahwa harus ada pajanan 15 tahun terlebih dahulu baru bisa menyebabkan terjadinya asbestosis. Nah, gejalanya dia sesak nafas progresif, bronki, kemudian ada clubbing finger dengan pola fibrosis paru pada HRCT, kemudian spirometrinya menunjukkan pola restriktif. Ini sama tadi sudah disebutkan untuk diagnosis.
Kemudian ini contoh gambaran ronsen pada pasien-pasien dengan asbestosis. Kemudian ini CT scan-nya pada pasien dengan kalsifikasi pleura akibat dari paparan asbesnya. Ini plak pleura yang berhubungan dengan asbes. Nah, ini CT scan torak pada pasien dengan efusi pleura yang disebabkan oleh asbes tadi. Ada tanda split pleura dengan penebalan dan peningkatan pleura visceral dan parietalnya. Kemudian tata laksana non farmakologis, tentunya kita menghentikan paparan asbes dengan menggunakan APD dengan masker respiratori khusus. Kemudian kita bisa melakukan rehabilitasi paru. Kemudian bisa diberikan oksigen tambahan jika memang terjadi hipoksemia yang menetap. Kemudian untuk mesotelioma kita paliatif karena fokus pada manajemen nyeri dan kualitas hidupnya. Nah, ini tata laksananya bisa menggunakan antibiotik, bronkodilator, steroid, kemudian oksigen tambahan, kemudian kemoterapi jika memang dia mesotelioma, kemudian pencegahannya tadi bisa menggunakan vaksin influenza dan pneumokokus. Kemudian yang pembahasan yang kelima, silikosis dan pneumokoniasis lainnya. Di sini silikosis adalah suatu penyakit paru intersisial akibat inhalasi dari partikel silika yang menyebabkan inflamasi kronis, fibrosis paru progresif, dan peningkatan resiko tuberkulosis. Nah, pneumokoniasis lainnya itu termasuk dari pneumokoniasis pekerja batu bara atau coworkers akibat inhalasi debu batu bara, kemudian beriliosis. Nah, beriliosis ini sebenarnya sedang hits di negara lain ya, tapi di Indonesia sendiri kasusnya memang masih jarang. Walaupun memang untuk industri seperti aerospace, kemudian nuklir, PLTN seperti itu kan sudah mulai banyak di Indonesia. Kemudian talkosis ini adalah inhalasi partikel talkum dalam industri kosmetik atau farmasi. Ini adalah pekerjaan yang bisa kita hubungkan dengan silikosis. Jadi biasanya paling sering adalah pada pekerja-pekerja tambang sih untuk silikosis ini. Nah, untuk patofisiologinya, jadi terjadi paparan kronis dari debu silika yang akhirnya terjadi inhalasi, kemudian akumulasi partikel-partikel silikanya di alveolus yang akhirnya menyebabkan terjadinya aktivasi dari makrofag yang akhirnya melepaskan TNF alfa, interleukin 1, kemudian reaktif oksigen spesies, kemudian akhirnya terbentuklah nodul silikotik atau kumpulan yang merupakan kumpulan makrofag dengan inti silika yang akhirnya menyebabkan terjadinya fibrosis dari intersisialnya. Nah, silikosis ini sendiri bisa hitungan bulan sampai 5 tahun setelah paparan berat itu termasuk dalam silikosis akut. Kemudian biasanya dia gagal nafasnya lebih progresif dengan terjadinya penurunan berat badan. Kemudian bisa juga silikosis akselerasi itu terjadinya onsetnya 5 sampai 10 tahun setelah paparan. Kemudian bisa juga silikosis kronis. Jadi silikosis kronis itu biasanya terjadi setelah lebih dari 10 sampai 20 tahun. Dengan ciri khasnya ada nodul paru kecil dominannya di lobus atas. Nah, kriteria diagnosisnya, riwayat paparan silika dalam jangka panjang lebih dari 10 tahun, kemudian ronsen torak atau HRCT-nya menunjukkan ada nodul silikotik terutama di lobus atas, kemudian spirometri, kemudian untuk pasien-pasien dengan silikosis ini sendiri kita harus lakukan evaluasi TB karena resiko terjadinya reaktivasi yang tinggi. Nah, ini tadi yang sudah disebutkan. Ini gambaran ronsennya. Ini ada yang lebih jelas sih terjadi adanya nodul-nodul nodul kecil dengan kecenderungannya pada zona paru bagian atas. Ini kalau silikosisnya yang sudah komplikasi jadi lebih jelas tampilannya. Ini gambaran CT scan-nya. Kemudian ini ada gambar pemeriksaan getah bening dengan Excel classification. Jadi ini khasnya pada pasien-pasien dengan silikosis. Tata laksananya menghentikan paparan silika, rehabilitasi paru, oksigen tambahan, kemudian juga pemeriksaan TB rutin karena semua pasien silikosis harus di screening dan diobati jika TB laten positif. Nah, ini tadi tata laksananya bisa menggunakan bronkodilator, kortikosteroid, oksigen tambahan, propilaksis TB jika memang pada saat kita lakukan screening TB ternyata positif, jika IGRA atau TST-nya positif, kemudian terapi TB aktif jika memang sudah terbukti TB, kemudian pencegahan eksaserbasi dengan vaksinasi influenza dan pneumokokus.
Kemudian yang terakhir, akut febrile syndrome atau AFS. AFS ini sendiri adalah suatu kelompok sindrom demam akut akibat paparan kerja yang sering menyerupai infeksi virus atau pneumonia akut. Nah, gejala khasnya termasuk demam, menggigil, malaise, batuk kering, dan sesak nafas. Biasanya munculnya 6 sampai 8 jam setelah paparan dan menghilang sendiri dalam 24 sampai 48 jam tanpa terapi antibiotik. Biasanya terjadinya di lingkungan industri dengan pajanan logam atau bahan organik. Nah, 30% kasus dari AFS ini sendiri biasanya pada pasien-pasien dengan pekerja di industri kapas. Bahkan bisa dikatakan ada yang namanya Monday morning fever. Jadi dia merupakan bentuk AFS akibat endotoksin bakteri pada kapas mentah. Ini penyebab-penyebab AFS. Jadi bisa eh, Teflon fever. Jadi pada pasien-pasien yang dengan bekerjanya di industri plastik atau laboratorium. Kemudian yang tadi yang industri kapas, cotton mill fever. Kemudian bisa juga pekerja-pekerja kantor yang dengan AC yang banyak. Kemudian pabrik dengan AC industri itu bisa disebabkan namanya humidifier fever. Nah, secara patofisiologi, tadi paparan polutan industri, partikel-partikelnya itu akan dihirup oleh masuk ke paru-paru, terjadi aktivasi sistem imun, yang akhirnya menyebabkan demam dan gejala sistemik. Jadi teraktivasilah interleukin 6, interleukin 8. Namun dia akan cepat resolusinya dalam 24 sampai 48 jam akan hilang sendiri biasanya tanpa memerlukan antibiotik. Ini tadi sudah disebutkan. Nah, khasnya juga dia batuknya tidak purulen seperti batuk yang disebabkan oleh misalkan bakteri seperti misalnya pneumonia. Nah, itu biasanya dia batuknya lebih batuk kering sehingga tidak memerlukan antibiotik. Kemudian tata laksananya karena ya dia memang sebenarnya bisa sembuh sendiri ya kita bisa biasanya hanya menggunakan simptomatik saja menggunakan antipiretik atau NSAID atau kita bisa memberikan oksigen jika memang diperlukan jika saturasinya kurang dari 92%. Kemudian juga edukasi untuk menghentikan paparan dan memerlukan adanya ventilasi udara. Jadi biasanya bisa kita tambahkan humidifier, kemudian dengan ventilasi yang cukup seperti misalkan jendela seperti itu. Kemudian masuk ke penutup. Jadi penyakit paru akibat kerja ini sendiri merupakan suatu dampak dari paparan zat berbahaya di lingkungan kerja dan dapat dicegah dengan deteksi dini serta perlindungan yang tepat. Kemudian diagnosis yang akurat memerlukan anamnesis pekerjaan, pemeriksaan klinis, pencitraan paru, dan uji fungsi paru untuk memastikan hubungan penyakit dengan pekerjaan. Sebenarnya tata laksana utamanya selain memang kita memberikan tata laksana farmakologis, tentunya kita harus melakukan penghentian paparan tadi, entah dengan restriksi atau dengan limitasi. Kemudian kita juga bisa menggunakan alat pelindung diri, kemudian serta pemantauan kesehatan berkala, atau kita bisa berkoordinasi dengan perusahaan atau dokter okupasi untuk melakukan medical check up secara berkala seperti misalkan 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Kemudian untuk pencegahannya bisa melalui regulasi dari lingkungan kerja, edukasi pekerja, dan screening berkala yang sangat penting untuk mengurangi insidensi dari penyakit paru akibat kerja itu sendiri. Ya, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada Dr. Ferdi. Oke, terima kasih kepada Dokter Nandita untuk presentasinya. Ya, presentasinya em, saya katakan bagus ya, bagus. Saya sebetulnya takjub juga. Saya kasih topik ini 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Maksudnya kalian kan juga masih baru masukannya. Iya tuh. Tapi kamu bisa membuat, biarpun di Hasan Sadikin tidak terlalu sering mendapatkan kasus penyakit okupasi seperti ini, tapi kalian waktu semester 1, waktu lagi diajarin mengenai anamnesis kan diwajibkan untuk melakukan pertanyaan mengenai riwayat pekerjaan. Ya, dan riwayat pekerjaan itu kalau misalnya ada mengatakan pekerjaan berhubungan dengan seperti ini, ya bisa kalian gali nih, gitu. Ya, kata kunci untuk penyakit paru kerja atau occupational lung disease itu gangguan pernafasan akibat adanya paparan zat berbahaya. Ya, zat berbahaya dalam arti yang dipapar, yang berada di tempat kerja. Manifestasi pernafasan tadi udah dikatakan bisa batuk, sesak, nyeri dada, mengi, dan lain-lain. Ada yang akut
dan ada yang kronis ya. Tadi kalau yang kronis paparannya kalau nggak salah minimal 10 tahun tadi katanya, kata Nandita tadi. Ya betul. Nah, ini untuk em, yang sering keluar untuk mungkin kita bilangnya sedikit patok mnemonik untuk suatu penyakit-penyakit paru kerja adalah entah mengapa kalau lagi istirahat keluhannya menjadi membaik ya. Misalnya dia lagi off kerja, tapi kalau em, saat kerja dia mulai kambuh lagi ya. Contoh misalnya lagi liburan panjang, dia kan misalnya liburan cuti lebaran lah atau apa dia bilang tuh keluhannya membaik gitu. Ya. Terus manifestasinya secara umum untuk penyakit paru kan dibagi jadi dua ya. Obstructive lung disease sama restrictive lung disease ya. Dan sama penyakit paru kerja ini juga bisa bermanifestasi dalam dua bentuk tersebut sebetulnya. Nah, untuk restrictive lung disease biasanya gambarannya seperti apa? Contohnya adalah tadi ya kalau nggak salah banyak partikel pneumokoniasis, misalnya debu-debuan menyebabkan eh, apa namanya debunya masuk, dia melewati sawar mukosiliari, masuk sampai ke alveolus atau bronchiolus terminal, terus dicaplok ke makrofag, makrofagnya mengandung debu dan dia menyebabkan reaksi interstitial lung disease di mana interstisiumnya mengalami peradangan, habis itu dilanjutkan dengan penebalannya atau misalnya terjadi fibrotik di sana ya dan menyebabkan pada akhirnya paru-parunya menjadi lebih kita bilangnya kaku ya restriktif ya sehingga uh, kita restrictive lung disease itu kasnya yaitu vital capacity-nya menurun. Kalau baterai yang biasa bisa dicas sampai 100% dia hanya bisa dicas sampai 90%. Nah, terus tadi kalau nggak salah Nandita men-challenge ya. Kita punya nggak specific inhalation challenge ya atau SIC ya. Turunin slide kamu. Sorry, apa slide kamu apa? Bukan turun. Matiin slide kamu, matiin slide kamu. Saya mau tampilin sesuatu ya. Kelihatan nggak? Kelihatan dok. Kelihatan ya. Nah, ini adalah salah satu pemeriksaan atau challenge yang bisa dilakukan. Tapi betul kata kamu, Nan, kita nggak punya ya untuk tes provokasi bronkial ini ya. Dan SIC itu adalah salah satu bentuk dari provokasi bronkial. Kalau misalnya kamu eh, mengucapkan tentang tes provokasi bronkial ini, konsulen-konsulen kalian selain saya, beliau akan katakan bahwa ini berbahaya. Ya. Dalam artian, kenapa? Karena kita merangsang bronkus dengan zat yang bisa langsung menyebabkan bronkokonstriksi. Ya. Caranya sebetulnya gampang, kamu lihat nih. Ya, metakolin dimasukkan ke dalam device, habis itu diisap. Ya. Jadi kalau SIC tersebut berarti dia menghisap misalnya berilium dan kita beriliumnya itu kita hisap ya. Dioplos habis itu dihisap dan kita bisa lihat apakah terjadi penurunan eh, apa namanya volume ekspirasi detik pertama apa enggak ya setelah diberikan pemberian standar metakolin ini. Mirip dengan tes apa kita bilangnya kalau apa konsulen lain sering bilangnya reversibility bronchodilator gitu ya. Kalau bronchodilator kan dikasih bronchodilator meningkat lebih dari 12% atau 200 cc dan 200 cc apa enggak ya. Kalau sekarang kita tidak menggunakan istilah reversibility bronchodilator test, tapi lebih cenderung dibilangnya dengan bronchodilator responsiveness test ya. Itu lagi-lagi masalah istilah ya. Saya tampilin satu lagi. Nah, ini sekalian supaya teman-teman paham ya. Kita kita biasakan menulis dan saya selalu menulis dengan EndNotes gitu. Kalau misalnya ada yang kenal saya di usia muda, mungkin banyak yang meledek-ledek. Dokter kan waktu KTA satunya juga nggak pakai EndNote. Ya, gue akuin gue nggak pakai EndNote itu pertama. Tapi setelah gue mengenal EndNote, gue sangat jatuh cinta. Ya, ini semuanya ber-EndNote. Ya. Jadi eh saya itu salah satu orang yang selalu ingin
bikin kontribusi berkelanjutan di masa depan ya. Salah satunya adalah bronchial challenge test ini betul kita belum ada ya. Dan kalau misalnya di kedepannya saya memiliki momentum untuk membesarkan pulmo di RSAS ya kita adain aja, kenapa enggak? Karena tes ini adalah tes yang bisa mengeksklud seseorang asma apa enggak dengan metakolin challenge test ya. Nah ini salah satunya adalah provokasi bronkial langsung, ada yang tidak langsung. Yang tidak langsung tuh contohnya suruh olahraga ya. Ada yang pakai manitol, ada yang dengan ada adenosin monofosfat, ada yang suruh olahraga, EIB ya. Dan ini ada referensinya, jadi jelas gue nggak ngayai ya, nggak ngomong pakai tanpa dasar. Ya, jadi kalau Nandita berkesempatan di masa depan, ayo kita bikin specific inhalation challenge ya untuk mencek seseorang itu akan terjadi reaksi gak di saluran nafasnya setelah kita duga dia memiliki penyakit paru karena zat tertentu ya. Di lagi-lagi kita kembali ke Bandung. Bandung kalau di Bandung dan RSAS kalian jarang nemuin. Tapi siapa tahu teman-teman ada yang akan kembali ke daerah. Saya kemarin saya dengar siapa ya? Oh Nandita kembali ke Kalimantan ya Nan ya. Siapa tahu Iya. di Kalimantan banyak coal miner, banyak apa namanya industri-industri yang super modern dengan apa namanya elektrochip ya dan lain-lain, beriliosis dan lain-lain. Siapa tahu ketemu ya. Kemarin kalau nggak salah saya juga cerita ke Nandita saya nemuin kasus yang apa namanya tukang las ya. Ada namanya welder slang ya. Di luar negeri itu istilahnya welder atau apa namanya tukang las, paru-paru tukang las ya. Beriliosis juga salah satunya adalah karena tukang las itu juga bisa. Ya ini menarik sebetulnya. Saya suka sekali ngebahas sesuatu yang jarang dibahas sebenarnya. Dan tadi kalau di bagian yang menjelaskan mengenai silikosis, eh, kecenderungannya lobus superior bener kan ya Nan ya, dan lobus superior lagi-lagi mirip patognomonik untuk TBC. Tapi kamu juga tadi udah bahas Nan bahwa harus di screening TBC ya iyalah semua penyakit paru apalagi batuk kronis lebih dari 2 minggu screening TBC aja tuh nggak susah kan periksa dah ya. Dan silikosis itu sendiri meningkatkan resiko untuk terjadinya TBC. Terus tata laksananya, nah ini untuk kritik buat Nandita. Nan, saya lihat tata laksananya mu bagus ya, ada pirfenidon dan lain-lain. Tapi referensinya dari mana itu? Kamu nggak cantumin sumber referensinya, Oh iya dok. ya? Ya. Oke, itu aja sih komentar dari saya buat penyakit paru kerja ya. Mudah-mudahan nanti di masa depan kalau ketemu bisa kalian pakai untuk belajar. Oh iya, satu lagi. Kalau kalian board, ujian penyakit paru kerja banyak itu menyebalkan sebetulnya ya, menyebalkan sekali. Saya dalam dalam board itu sendiri adalah kenapa mencari soal-soal yang jarang gitu, bukan penyakit-penyakit yang sering. Sering ya, nanti kamu bisa bisa nemuin deh, dok ini nanti pas kalian mau board kan biasanya minta pelatihan ke kami kan. Siapa tahu saya yang ditunjuk untuk ngejelasin ke kalian gitu. Angkatannya yang sebelum itu saya yang ditunjuk. Jadi saya tahu banget banyak sekali soal penyakit paru kerja dan itu keluar di board ya. Jadi ini saya minta Kinan rekam tadi salah satunya ya siapa tahu bermanfaat ya. Daripada kalian ngulik buku PubD yang tebel itu cari bab penyakit paru kerja bete banget pasti ya. Naon beriliosis teh naon, pneumokoniasis naon. Karena kenapa? Karena saking jarangnya kalian nemuin. Nggak akan kalian nemuin lagi. Habis lewat dari pulmo atau respir kritis, kalian nggak akan tuh denger-denger lagi penyakit paru kerja, penyakit paru kerja. Nanti paling ketemunya pas board gitu. Pas board, lah soalnya gini semua gitu. Nggak cuma satu, tapi lebih dari satu ya. Pas ditanya konsulennya, konsulen juga garuk-garuk kepala, saking jarangnya nemuin kasus seperti itu. Ya, oke. Em, Thank you nih untuk teman-teman yang udah berkenan gabung ya. Saya rasa saya rutinin lagi deh untuk Sabtu meeting gitu ya. Saya bilang Sabtu meeting lagi. Untuk maju tugas baca atau yang sama saya kan siapa lagi? Ya, Lilis ya, Lilis KAP. Nandita udah. Ya, Saya ya dari LD sambil dok. inilah sambil ngobrol. Kenapa Frank?
Saya juga sama dokter dengan ILD, dok. Oh iya, ILD. Oh, ILD topiknya luas banget. Ini apa Rengki ya? Luas sekali ya. Sama Neng Gebi mana Neng Gebi? Ya, ada lah. Gebi nanti lanjut buat topik. Oke? Ada yang mau nanya gak? Punten dokter, izin bertanya ke dokter Nandita, dokter. Untuk kan untuk penyakit paru akibat kerja ini kan kebanyakan gejalanya ke arah respi, dokter. Mungkin apakah terdapat vaksinasi tertentu, dokter, yang bisa diberikan untuk pencegahan penyakit-penyakit paru ini, dokter? Atau nuhun. Ya. Oke. Bagus, bagus ya. Jadi mengenai vaksinasi itu topik yang menarik dan saya prihatin di RSAS kan nggak ada alergi imunologi ya. Jadi kalian masih merasa cukup janggal mengenai vaksinasi di eh, eh, selama kalian pendidikan di Unpad ya. Nggak ada kan Kak spesialis KAI kan alergi imunologi. Jadi kalian tidak terlalu banyak paparan mengenai vaksinologi di eh, apa namanya selama pendidikan. Kalau kalian di UI itu kan ada spesialis KAI bahkan ada profesor khusus untuk itu ya. Dan menarik memang ya mengenai dunia vaksin. Dunia vaksin selalu berkembang dan vaksin terutama kalian tahu kan ada buku vaksin untuk dewasa adult the vaksin untuk dari PAPDI yang selalu diupdate tiap berapa tahun sekali. Itu terakhir tahun 2024 dan kalian pasti nggak akan bisa nemuin PDF-nya, gue yakin nggak akan ada yang bisa nemuin PDF. Itu saking susahnya ya. Jadi kalau kalian mau PDF-in, terpaksa kalian beli bukunya sekitar 200 sampai 300 ribu. Kalian printin foto fotokopi satu-satu baru kalian scan. Nah itu sesuatu hal yang sangat percuma ya. Dan kita selalu mengupdate-nya dan memberi informasi mengenai vaksin-vaksin PAPDI tiap tahun ya. Saya waktu sekitar tahun 2024 punya kesempatan untuk mempromosikan pneumokokus kalau nggak salah. Saya berharap sih di tahun 2025 ini saya memiliki kesempatan untuk presentasi vaksin pneumokokus lagi. Kenapa? Karena mereka melakukan updating dari yang pneumokokus PCV 14 jadi PCV 20. Jadi vaksinnya itu bisa menyasar serotype yang lebih luas ya. Cuma untuk saat ini kita masih menunggu ya. Mungkin dalam bentuk RTD dan lain-lain. Ya. Kembali ke pertanyaan Prengki, Mangga, Dokter Nandita sempat ada baca gak? Atau dari kepustakaan dari up to date dari mana ada nggak yang mengulas mengenai vaksin pada penyakit paru kerja silakan. Iya dok. Jadi sebenarnya untuk vaksin tuh sebenarnya tidak disebutkan secara khusus sih dok harus menggunakan vaksin ini seperti itu. Tapi memang ada dikatakan bahwa jika kita bisa memberikan preventif menggunakan vaksin influenza, kemudian vaksin pneumokokus itu sangat direkomendasikan untuk mengurangi resiko kekambuhan seperti misalkan PPOK, kemudian resiko pneumonia seperti itu dok. Nah untuk pengulangannya dikatakan sih untuk vaksin influenza kan harusnya memang setiap tahun. Kemudian untuk Hmm. vaksin pneumokokus itu dikatakannya 5 tahun sekali, tapi saya belum baca secara detail dok. Namun sebelumnya memang sebelumnya saya pernah menjadi dokter di perusahaan dok. Kalau di Banjarmasin itu memang sudah untuk vaksin influenza memang sudah per tahun, tapi untuk pneumokokus saya memang masih belum sih dok, entah masih Ya. awam ya dok kalau untuk Hmm. pneumokokus. Untuk influenza memang kita sudah rutinkan untuk per tahun untuk pekerja-pekerja yang memang beresiko terutama yang di atas 50 tahun usianya misalnya seperti itu dok. Oke, good. Nah, tapi kamu belum menjawab Frankie nih sebetulnya ya. Jadi, apakah ada vaksin khusus untuk misalnya beriliosis, vaksin khusus untuk pneumokoniasis tertentu? Kalau ada kan kayaknya itu suatu hal yang futuristik sekali ya. Misalnya, dok, ini saya akan dipaparkan dengan berilium terus-menerus selama 10 tahun ke depan karena saya di industri apa namanya apa sih saya bilangnya PCP ya tahu ya yang untuk dasarnya elektronik tuh di plus apa namanya kalian pada main elektronik gak sih di solder-solder itu loh itu kan dasarnya kan besi itu dan dia setiap kali kita ngelas-ngelas itu dia keluar zat kan dan kita hirup gitu kalau kita bertahun-tahun kerja di daerah sana itu ada oh di belakangnya di Vita ada orang gue pikir di belakang gua ada orang. Untuk dok lagi jaga dok. Ya, ya, ya. Ya,
Gitu, Frankie. Jadi untuk sementara, aman nggak? Jaga aman Aman ya, dok. mudah-mudahan aman Aman ya. dok. Amin dok. Ya, jadi prank untuk sementara ini saya belum mendengar, ya. Saya belum mendengarnya, tapi itu sesuatu yang menarik sekali mungkin kalau sampai ada. Mungkin teman-teman lain ada yang punya bayangan nggak? Apa sih pertanyaan pranky itu sendiri? Kalau saya tadi, saya setuju Nandita. Apalagi kamu sebelumnya pernah bekerja di perusahaan, memang betul ada pneumokok vaksin dan influenza vaksin. Kalau influenza vaksin itu selalu per tahun. Kalau pneumokok cukup sekali, ya. Diulang itu kalau memang sistem imunnya rendah, ya. Franky cukup jelas. Iya, dok. Betul, dok. Tapi itu pertanyaan saya apresiasi sekali ya. Pertanyaannya unik sekali dan bagus ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, kalau nggak ada lagi, saya rasa waktunya sudah cukup efektif ya. Dimulai dari 15.30 ini di 16.20, jadi sekitar 40 menitan. Semoga di minggu depan sudah ada lagi yang bisa maju. Jangan minggu depan nih. Minggu depan kami full monolog pada ke ini ya, ke Jogja ya. Paling mungkin 2 minggu lagi bisa maju semuanya ya. Dan bisa sharing-sharing kayak gini. Kan bermanfaat buat teman-teman ya. Oke, kalau nggak ada lagi, alhamdulillah saya tutup acara em, apa namanya tugas baca Nandita. Saya kasih ucapan yang bagus ya, thank you ya Nan ya untuk pembuatan slide-nya juga. Slide-nya kalau boleh bagi-bagi, Nan bentuk PDF juga nggak apa-apa kok, dibekuin aja jadi bentuk PDF. Terus Kinan kalau emang ini direkam, nanti setelah jadi rekamannya, kan kamu pasti setelah tutup rekamannya akan jalan tuh. Kamu pakai sorry Google Share lagi. Apa? Pakai Google Drive, sharing linknya ke saya boleh. Nanti saya ambil ya. Saya ambil. Bagikan file. Iya, iya. Google Drive dan didapatkan tautan link untuk dibagikan. Anda dapat mengikuti. Ya udah, gitu aja ya. Saya tutup. Ya dok. Ya udah, tuh saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aturan dok. Betul, dok. Nuhun dok. Nuhun dok. Kinan gimana cara matiin rekaman ya Kinan? N aja di N, Udah habis itu dia langsung masuk ke laptop udah aku. langsung masuk ke device. Oh, oke. Ngampus dah lu.